Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bagian kedua tentang bagaimana perlakuan Nabi terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di antara potret atau gambaran perlakuan Nabi kepada anak-anaknya, sekaligus ini bagaimana Nabi mendidik mereka, disebutkan di dalam kitab Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah, yaitu wa yursiduhunna ilal afdali fi umuri ma'asyihinna wa ma'adihinna. Rasulullah SAW mengarahkan anak-anak beliau kepada perbuatan yang lebih utama dalam semua urusan, baik urusan hidup di dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Fatimah putrinya mengeluh dengan apa yang terjadi pada tangan beliau. Jadi tangannya itu selalu digunakan untuk menumbuk gandum. Sampai akhirnya beliau datang kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan seorang budak, pelayan yang akan membantu tugas-tugas rumah tangga daripada Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh putrinya. Sampai pada suatu ketika beliau datang, kata Ali bin Abi Thalib, ke rumah kami, ke tempat tidur kami. Ketika kami akan bangun, beliau mengatakan ala makanikuma, diamlah kalian di tempat kalian. Akhirnya Rasul duduk di dekat putrinya Fatimah, juga di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kedatangan Nabi ke rumah Fatimah setelah Fatimah datang ke rumah beliau untuk meminta seorang budak yang akan melayani beliau, tapi Nabi tidak memberikan. Akhirnya ketika Nabi datang, beliau mengatakan ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin, kata Nabi. Mau enggak kalian kutunjuki, kuberitahu atas apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Lalu kata Nabi, idza awaituma ila firasyikuma, yaitu jika kalian datang ke tempat tidur kalian, au akhadtuma madaji'akuma, atau kalian mau tidur, fakabbiru arba'an wa salasin wasabbiha salasan wa salasin wahmida salasan wa salasin fahadza khairun lakuma min khadimin, kata Nabi SAW. Maka bertakbirlah kalian berdua sebanyak 33 kali, bertasbihlah kalian berdua sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah kalian sebanyak 33 kali. Ini kata Nabi lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Jadi sebelum tidur ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 33, Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Ini Bapak Ibu dan sekalian, Nabi nunjuki putrinya Fatimah, mantunya Ali, agar membiasakan zikir ini sebelum tidur. Kata Nabi, ini lebih baik daripada seorang pelayan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, walaupun Syekh Muhammad
bin Shalih Al-Munajjid menerangkan apa sebab Nabi tidak memberikan apa yang diminta putrinya Fatimah, seorang pelayan. Di sini dikatakan sebabnya adalah annahu ikhtaro an yuwassi'a ala fuqara'i as-suffah bima qadima alaih wa ra'a li ahlihi as-sabra bima lahum fi dzalika min mazidis sawab. Sebab Nabi memilih untuk memberikan kelapangan pada orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid yang disebut dengan Ahlu Suffah. Kan ada sekitar 70 sampai 80 orang para sahabat yang tidak punya tempat tinggal, tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Nah, jadi supaya mereka lapang Itu di antara alasan kenapa Nabi tidak memenuhi permintaan putrinya. Dan sekaligus karena Nabi melihat bahwa keluarganya ini, putrinya ini bisa bersabar dengan apa yang akan mereka dapatkan min mazidi as-sawab, pahala yang lebih banyak. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu. Dan sekaligus menunjukkan bahwa hadis ini menjelaskan bagaimana sayangnya Nabi kepada putrinya, kepada suami dari putrinya atau mantunya, di mana beliau waktu datang tidak membuat kaget keduanya, tapi bahkan Nabi mengatakan, udah kalian diam saja di tempat kalian berdua. Nah, bahkan andai kata Fatimah dan Ali tetap tertidur itu tidak masalah, karena Rasul mengatakan maka nakuma, kata beliau. Nah, lalu beliau terdiam di situ sambil memberikan nasihat, mengajarkan mereka berdua apa yang lebih baik. Itu hatta allamahuma ma huwa al-aula bihalihima. Sampai Nabi mengajarkan kepada Fatimah, kepada Ali apa yang lebih baik untuk mereka berdua. Nah, daripada mereka meminta seorang pelayan untuk diberikan kepada mereka gitu. Iwadan amma talabahu minal khadimi. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu saja ini juga menunjukkan bahwa Rasul memberikan arahan kepada putrinya sekaligus kepada mantunya, agar bisa menambah amalan untuk kehidupan akhirat, agar mereka terus bisa bersabar menghadapi sulitnya kehidupan dunia. Itu supaya tajawud lil ma'adi was-sabru ala masakid dunya. Karena ini semua akan mendatangkan pahala, Bapak Ibu dan sekalian. Di mana dalam Al-Qur'an juga Allah menegaskan, jadi orang-orang sabar itu pahalanya tak terbatas, gitu ya. Nah, itu yang didorong oleh Nabi kepada putrinya, dan juga sekaligus kepada mantunya beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada versi yang kedua sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, datanglah Fatimah kepada Nabi, tas'aluhu khadiman, minta seorang pelayan. Faqala laha, lalu waktu itu Nabi berkata kepadanya, kuli, ucapkanlah doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Zat yang maha pemelihara langit, 7 lapis langit, dan pemelihara 7 lapis bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Zat yang memelihara arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa. Ya Tuhan kami dan Tuhan pemelihara segala sesuatu, falikal habbi wan nawa, yang menumbuhkan
butir biji-bijian dan biji buah-buahan, wa munzilat Taurati wal Inzil wal Furqan, zat yang telah menurunkan Taurat, Inzil dan Al-Quran. Lalu a'udzubika min syarri kulli syai'in, aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu. Anta akhidum binasiyati, engkaulah yang mengambil ruh dari ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada satupun sebelum engkau, dan engkaulah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un, dan engkau yang zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah zat yang al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Iqdi anna ad-dayna, bayarkanlah, iqdi, ya, tunaikanlah, anna dari kami, ad-dain hutang, wa ganina minal fakri, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain, jadi selain Rasul mengajarkan zikir, tasbih, tahmid, takbir tadi, juga Rasul mengajarkan doa ini. Nah, ini mungkin doa yang bisa jadi kebanyakan kita di sini belum pernah mengamalkannya, ya. Nah, bisa jadi mungkin juga ada yang baru mendengarnya. Nah, ini doa penting, ya, yang diajarkan Nabi kepada putrinya ketika, ya, menghadapi kesulitan, ya, tadi datang minta bantuan untuk diberikan seorang pembantu, tapi Nabi justru mengajarkan putrinya Fatimah untuk berdoa dengan doa ini. Nah, ini di dalam hadis ini tidak diterangkan kapan doa ini sebaiknya dibaca, beda dengan yang riwayat tadi. Kalau dalam riwayat tadi, tasbih, tahmid, takbir itu dibacanya sebelum tidur. Jadi kalau ini bisa dibaca kapan saja. Nah, itu. Kemudian, ya, perlakuan lain, disebutkan bahwasanya Nabi mendorong putra-putrinya, terutama putrinya, karena kalau putranya semua sudah meninggal dunia semacam mereka masih kecil, ya, mendorong putri-putrinya untuk, ya, menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Itu tidak bersandar kepada orang tua. Nah, ini penting Bapak Ibu dan sekalian, ya, bagi kita sebagai orang tua selalu berusaha mendorong anaknya agar anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak terus-menerus bersandar kepada orang tuanya. Nah, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, tentu saja itu, ya. Karena, ya, nasab seseorang itu tidak akan bisa sedikit pun menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan meskipun orang tuanya adalah seorang nabi, orang tuanya orang soleh, itu sama sekali tidak bisa membantu, ya, untuk menyelamatkan seorang anak dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Nabi mendorong supaya putri-putrinya menyelamatkan diri mereka sendiri dari siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkatalah Nabi kepada putrinya, ya Fatimah, tu angkidhi nafsaki minan nar, fa inilah amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, karena sesungguhnya aku tidak bisa mencegah sedikit pun, ya, azab Allah kepada kalian. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Jadi aku tidak kuasa untuk mencegah kalian dari azab Allah sedikit pun. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Jadi Nabi, seorang Rasul, berkata seperti ini kepada putrinya. Padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul, manusia paling mulia, mengatakan tegas kepada anaknya bahwa beliau tidak bisa mencegah azab Allah sedikit pun,
jika memang Allah akan mengazabnya. Oleh karenanya selamatkanlah dirimu ya, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, mintalah terserah engkau dari hartaku, la ugni angki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Nah, artinya Nabi mendorong putri-putrinya untuk tidak bersandar kepada siapapun ya, termasuk kepada orang tua. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi orang tua itu sama sekali tidak bisa membantu ya, terutama terkait dengan kehidupan akhirat ya. Maka Nabi dorong untuk beramal, selamatkan diri kalian. Nah, karena ketika Allah hendak memberikan azab kepada seseorang ya, hubungan kekerabatan, kedekatan kita dengan orang tua kita itu tidak akan menyelamatkan kita ya. Hanya amal kita nanti yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul mendorong putri-putrinya untuk bertanggung jawab ya terhadap diri mereka sendiri. Kemudian ya, di antara perlakuan Nabi kepada putra-putrinya ya, atau putri-putrinya yang tumbuh sampai besar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah beliau mendorong untuk berusaha qiyamul lail ya. Itu anaknya didorong untuk sholat malam. Dan itu diceritakan oleh Ali ya. Pernah suatu ketika Rasul datang ke rumah Ali dan Fatimah malam-malam ya, di akhir malam. Lalu bertanya, kenapa kalian kok tidak sholat, kata Nabi SAW. Nah, lalu dijawab oleh Ali, ya Rasulullah, innama anfusana biyadillah fa idza syaa an yab'asana ba'atsna. Ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami ini ada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki kami dibangkitkan, dibangunkan, maka kami pun bangun, katanya. Akhirnya Rasul berpaling dari Ali. Nah, dan tidak membantah apa yang diungkapkan oleh Ali. Kemudian akhirnya Ali mendengar ada suara Rasulullah memukul pahanya. Dan beliau berkata, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Nah, orang itu ya, manusia itu banyak membantah, kata Rasulullah SAW. Ya, gitu ya. Komentar beliau ketika membangunkan putra-putrinya Ali dan Fatimah gitu. Ali malah jawab, innama anfusana biyadillah gitu. Fa idza syaa yab'asana ba'asna. Akhirnya Rasul ya sudah pergi, tapi beliau mukul pahanya dan beliau mengucapkan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang banyak bantah, kata Rasul. Nah, Ali tentu sadar ya, ini Rasul menyinggung gitu ya. Nah, dan sekaligus ini menunjukkan ya, bagaimana Rasul mendidik anaknya termasuk mantunya supaya sholat malam gitu ya, supaya sholat malam walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap ada ya didikan, ada anjuran. Nah, saya kira ini penting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kalau anaknya sudah berumah tangga udah dibiarin aja gitu. Nah, itu penting, tetap mengarahkan ya, bahkan kepada mantunya itu tetap ada arahan-arahan yang Nabi tidak pernah berhenti mengarahkan mereka untuk supaya bisa hidup lebih baik ya, mempersiapkan kehidupan akhirat. Sekarang itu jam berapa Suruk, Pak Ilmi? 5.20 atau 5.9? Oh iya, berarti masih 15 menit ya. Ya, baik. Ya. Nah, baik, masih ada waktu, ya. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu ya catatan penting yang perlu kita perhatikan dari bagaimana Nabi mendidik ya, memperlakukan putrinya dan sekaligus mantunya ya, mendorong mereka untuk berbuat baik ya, agar mereka bahkan datang malam-malam, yang saya kira mungkin hampir tidak ada orang tua zaman sekarang ya datang ke rumah anaknya yang sudah berkeluarga untuk membangunkan salat malam. Hampir mungkin tidak ada ya, karena udah masing-masing gitu. Nah, maka penting juga itu diperhatikan ya. Atau minimal kalau sekarang di miss call ya. Mungkin kalau datang menjelang subuh di akhir malam kaget ya. Nah, bisa di miss call. Jadi ini Bapak Ibu
dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Rasul senantiasa memperhatikan perasaan anak-anaknya. Ya, bahkan ketika mereka sudah berkeluarga. Ya. Rasul marah jika anaknya marah gitu ya, mendapatkan sesuatu. Nah, dan saya kira kalau ini mungkin fitrah ya. Ketika ada sesuatu yang membuat marah anaknya, orang tua juga merasa tidak senang ya. Digambarkan bahwa kata Al-Miswar bin Makhromah ya. Suatu ketika Ali, ini ada catatan penting nanti bos sekalian ya. Ali bin Abi Thalib ketika sudah menjadi suami Fatimah punya keinginan untuk poligami. Nah, punya keinginan untuk poligami, lalu Ali punya rencana untuk mengkhitbah seorang wanita, putrinya Abu Jahal. Nah, putrinya Abu Jahal. Wa indahu Fatimah bintu Rasulillah SAW. Padahal beliau adalah suami dari Fatimah. Di sisinya ada Fatimah. Nah, ketika Fatimah mendengar rencana Ali untuk melamar putri dari Abu Jahal, datanglah Fatimah kepada ayahnya, kepada Nabi SAW. Nah, lalu beliau berkata kepada Nabi, inna qaumaka yatahaddasuna annaka la taghdabu li banatika. Sesungguhnya kaummu wahai ayahku, mereka bicara bahwa engkau tidak marah untuk anakmu. Ini suamiku Ali nakihan ibnata Abi Jahlin. Abi Jahal ya. Ini Ali, ya suamiku, dia akan menikahi putrinya Abu Jahal. Lalu Rasul bangun, pakoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kemudian beliau berkata, amma ba'du, dan adapun setelah itu kata Nabi, fa inni angkahtu Abul Asi ibn Rabi' fahaddasani fasadaqani. Sungguh aku menikahkan Abul As ibn Rabi kepada putrinya ya, Zainab. Dia bicara padaku dan dia jujur. Wa wa'adani fawafali. Dia berjanji kepadaku, dia memenuhi janjinya kepadaku, kata Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu ngikuti kajian sebelumnya ya, bagaimana cerita Abul As ibn Rabi ya, kejujuran beliau kepada Nabi selaku mertuanya, dan bagaimana usaha beliau untuk memenuhi janji ya. Sedikit gambaran, pernah kan ketika Zainab ikut hijrah ya, tadinya tetap tinggal di Makkah, tidak hijrah karena untuk menemani suaminya, berharap supaya si Abul As ibn Rabi ini masuk Islam, tapi ternyata nggak mau waktu itu. Sampai suatu ketika si Abul As ibn Rabi ini tertangkap dalam perang Badar. Nah, ditawan, jadikan tawanan. Lalu kata Nabi, ya kamu akan dibebaskan, tapi dengan syarat istrimu Zainab atau putriku dibiarkan untuk hijrah ke Madinah. Dan betul, jujur, akhirnya dia kembali ke Makkah. Istri tercintanya yang dicintainya itu akhirnya dibebaskan untuk silahkan hijrah ke Madinah menyusul bapaknya. Nah, ini Bapak sekalian. Dan peristiwa berikutnya, beliau ya ketika pulang dari perjalanan safar perdagangan, akhirnya ya dicegat oleh kaum muslimin, semua barang-barang diambil. Nah, termasuk barang-barang si Abul As ibn Rabi. Akhirnya datang mengendap-endap ke Madinah menemui istri tercintanya. Nah, waktu itu ketahuan, Rasul mencegah untuk melakukan apapun terhadap si Abul As ibn Rabi. Dan ternyata dia ingin supaya barang-barang punya dia dikembalikan, dan oleh Nabi pun disarankan kepada para sahabat, jika kalian mau dan itu yang aku senangi, tolong kembalikan barang-barang si Abul As ibn Rabi ini. Tapi andai kata kalian tidak mau mengembalikan, gak apa-apa, kata Nabi. Tapi yang aku senangi kalau kalian mengembalikan. Tentu saja sahabat ingin melakukan yang disenangi oleh
Nabi SAW. Akhirnya semua barang-barang si Abul As Ibnu Rabi dikembalikan. Karena itu dia tanggung jawab. Punya banyak orang juga di Makkah gitu ya. Nah, lalu Nabi menyampaikan sesuatu ya artinya Nabi ya menyarankan tetap mendakwahi supaya dia tetap mau masuk Islam ya. Ikut hijrah ke Madinah. Dan akhirnya dia pulang kembali ke Makkah mengembalikan barang-barang orang-orang yang dititipkan kepadanya dan dia memenuhi janjinya. Akhirnya dia setelah ya mengembalikan titipan orang-orang, nah dia menyatakan bersyahadat telah masuk Islam akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan betul dia akhirnya datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa inna ma Fatimah bid'atun minni yu'zini ma azaha. Sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku. Siapa yang telah menyakitiku orang yang telah menyakiti dia, kata Nabi. Wa innaha wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi inda rajulin wahidin abada. Sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, tidak akan mungkin bersatu putrinya Rasulullah dan putrinya musuh Allah di bawah satu orang laki-laki, tidak mungkin bersatu. Dan Ali dengar itu. Karena Ali dengar, akhirnya Ali tidak jadi melamar putrinya Abu Jahal setelah mendengar pernyataan Nabi yang tegas itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada orang lalu mengatakan ya poligami itu jelek gitu. Buktinya Ali tidak boleh poligami. Ya, selama Fatimah putrinya Nabi menjadi istri beliau. Nah, tapi dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Nah, sama sekali hadis ini tidak bisa dijadikan dasar ya bagi seseorang untuk mengatakan bahwa enggak boleh itu poligami. Buktinya itu Rasul melarang Ali poligami. Nah, ini menunjukkan bahwa poligami itu enggak boleh gitu. Nah, ini Bapak Ibu adalah pandangan keliru karena dia harus seksama dalam memahami hadis ini. Nah, jadi sama sekali poligami itu tidak haram gitu. Kata-kata Nabi tadi ya, sesungguhnya wallahi demi Allah tidak akan berkumpul putrinya Rasul dan putrinya musuh Allah Abu Jahal di bawah seorang laki-laki. Kalimat ini penting. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Sungguh aku ini tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Sama sekali bukan untuk mengharamkan poligami. Nah, maka para ulama menjelaskan kenapa Nabi berkata demikian. Jadi ya, alasannya jelas. Karena ya di antara keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, karena wanita yang akan dinikahi oleh Ali ini adalah anak dari musuhnya Allah, yaitu anaknya Abu Jahal. Itu masalah pentingnya. Maka tadi jelas, demi Allah tidak akan berkumpul putriku dan putri musuhnya Allah di bawah satu orang laki-laki. Itu enggak mungkin, kata Nabi. Nah, itu sebab utamanya. Karena yang akan dinikahi oleh Ali adalah anak daripada musuhnya Allah, Abu Jahal. Itu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Nah, sekaligus tentu ini menunjukkan bahwa Rasul tidak suka sesuatu yang tidak disukai oleh putrinya Fatimah. Nah, ini. Dan ini walaupun mungkin kita pada umumnya secara fitrah akan bersikap demikian ya. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan wa inna ma Fatimatu bid'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'zini ma azaha. Sesungguhnya Fatimah itu bagian dariku ya, membahagiakan aku sesuatu yang membahagiakan dirinya dan menyakiti diriku sesuatu yang menyakitkan dirinya, kata Nabi. Tapi ini Bapak Ibu, nah penting di sini ada catatan wa hadza la yantabiqu ala ghairi banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak berlaku bagi ya selain putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini. Nah ini ya Bapak sekalian, artinya tidak berlaku di zaman sekarang. Kalau misalnya ada kita sebagai orang tua punya anak perempuan udah menikah, lalu suami dari anak kita ini ingin menikah lagi, nah lalu kita misalnya melarang. Nah ini tidak berlaku. Ini hanya berlaku untuk Nabi. Apalagi tadi yang mau dinikahi oleh Ali adalah putrinya Abu Jahal. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, nah di antara kesimpulan dari riwayat ini tadi, ini menunjukkan bahwa Rasul marah atau tidak suka dengan sesuatu yang tidak disukai oleh putrinya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah kemudian ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di antara perlakuan Nabi kepada putrinya adalah beliau selalu berusaha menyenangkan, membuat senang putri-putrinya. Ini Bapak sekalian. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika putrinya datang, Fatimah datang ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi bersama Aisyah, isinya radhiyallahu anha. Nah lalu Nabi menyuruh putrinya duduk ya. Summa ajlasaha an yaminihi au an shimalihi summa asarra ilaiha haditsan. Pabakat. Ketika sudah duduk putrinya ini, beliau sudah punya suami, punya Ali. Datang berkunjung kepada bapaknya, lalu bapaknya nyuruh duduk di kanan atau sebelah kirinya, kata Aisyah. Lalu berbisik, asarro ilaiha hadisan. Ada ucapan yang dibisikkan kepada putrinya. Tiba-tiba Fatimah nangis, kata Aisyah. Lalu setelah itu Aisyah sebagai ibu tiri ya, istri bapaknya, tanya, lima tabkin? Fatimah, kamu kenapa nangis? Kata Aisyah. Nah, Fatimah belum menjawab waktu itu. Lalu kemudian Nabi berbisik lagi kepada Fatimah. Bisikan yang kedua ini menyebabkan putrinya Fatimah tersenyum. Senyum. Fadhahikat, tertawa bahkan. Nah, lalu kata Fatimah, ma ra'aitukal yaumi farhan aqrabu min huznin. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini ada kebahagiaan itu dekat sekali dengan kesedihan. Karena apa yang dilihat oleh Aisyah dari Fatimah. Tadi nangis, tiba-tiba ketawa, kan aneh gitu. Dalam waktu yang sangat singkat nangis lalu tertawa. Dan bisa jadi memang mungkin jarang sekali kita melihat orang seperti itu. Ini disaksikan oleh Aisyah. Kok kebahagiaan sangat dekat dengan kesedihan? Tadi sedih kemudian langsung bahagia. Penasaranlah Aisyah, tanyalah kepada Fatimah. Lalu kata Fatimah, ma kuntu la absa sirra Rasulillah sallallahu. Aku tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi sallallahu. Karena kan Nabi merahasiakan. Berarti rahasia Nabi ini harus dijaga hatta kepada istrinya sendiri, maksudnya kepada ibu tirinya sendiri. Nah ini bagaimana seorang anak menjaga rahasia orang tuanya gitu ya. Sampai ketika Nabi wafat, Aisyah masih penasaran. Nah, Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, ya masih penasaran. Akhirnya tanya lagi setelah Nabi wafat. Nah, lalulah dijelaskan oleh Fatimah bahwa pertama kali ketika Rasul membisiki beliau menjelaskan bahwa ajal beliau sudah dekat. Ajal beliau sudah dekat. Beliau menyimpulkan itu Nabi ya. Karena Jibril biasanya datang setiap tahun sekali untuk mendengarkan bacaan Quran Nabi, hafalan Quran Nabi. Tapi tahun itu kok sampai Jibril sering datang ke Nabi, dan Nabi merasa artinya ini ajalku sudah dekat. Nah itulah yang membuat Fatimah nangis ya mendengar berita itu. Tentu ketika akan ditinggal oleh ayahnya, beliau kan hidup sebatang kara tuh. Semua saudaranya meninggal dunia, ibunya meninggal, hanya beliau sendiri ya bersama suaminya Ali. Nangis. Lalu dibisikin lagi, amma turdina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah au nisa'il mu'minin.
Apa kamu nggak senang, kata Nabi, bahwa engkau itu akan menjadi ya pemimpin wanita surga, pemimpin wanita beriman. Nah, itu, dan engkau adalah orang yang pertama kali akan menyusulku. Nah, menyusul kematianku. Ketika mendengar itu, maka Fatimah langsung tertawa, tersenyum dalam waktu yang sangat dekat. Nah, ini dasarnya hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari ya. Sehingga saya Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menerangkan bagaimana Nabi berusaha untuk membuat putrinya bahagia. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dan penutup ya yang terakhir disebutkan di sini, Nabi senantiasa menyuruh putri-putrinya untuk menjaga zikir ya. Dan salah satu riwayat yang disebutkan ketika Nabi mengajarkan zikir kepada putrinya adalah, nah, beliau mengatakan, ya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih an taquli idza asbahti au idza amsayti. Wahai Fatimah, apa yang mencegah engkau untuk mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepadamu? Nah, ucapkanlah ketika di pagi hari dan sore hari, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, ini zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, supaya apa? Senantiasa ya bertawakal kepada Allah Ta'ala, jangan pernah bersandar pada diri sendiri ya selama-lamanya. Nah, ini zikir penting yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kepada putri-putrinya, bahkan sehingga ketika mereka sudah berumah tangga, punya rumah tangga masing-masing. Ya, ini nampaknya sudah waktu untuk sholat syuruk ya. Ya udah lewat ya. Jadi kalau begitu mari kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.